Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat Islam. Karena pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan penuh ampunan, dan bulan penuh maghfirah Allah. Insya Allah, selama beberapa menit ke depan, bersama saya, Ani Yulistiani, Cahaya Kolbu hadir untuk menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda. Karena sejatinya bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus kita beri nutrisi, akan tetapi kebutuhan rohani pun sama-sama membutuhkan nutrisi. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita saksikan tausiah yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, puji serta syukur kita sanggahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, yang menciptakan langit sebagai atap dan bumi sebagai lantainya, dan yang menggantikan malam menjadi siang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada hadirat Sayyidina Habibina Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua diberi umur, diberi waktu, diberi kesempatan untuk menjalankan atau untuk sampai di bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh ampunan ini, kita sebagai orang yang bertakwa harus berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Walaupun pada bulan Ramadan kali ini ada sedikit hal yang berbeda, yaitu tidak ada rencana buka bersama yang hanya wacana, melainkan Ramadan di rumah saja. Hadirin rahimakumullah, tidak ada sedikit pun pahala yang berkurang di bulan Ramadan hanya karena adanya pandemi COVID-19. Walaupun di antara kita semua ada yang tidak bisa melaksanakan sholat tarawih seperti biasanya di masjid, tapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan skenario yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala tentaranya untuk menyadarkan kita akan kekuasaannya dan untuk menyadarkan kita akan kefanaan dunia yang ada. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang sholat, sholat adalah kewajiban setiap umat muslim yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, dan salah satunya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in.
latihannya agama. Sekarang orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang berpuasa dan dengan sengaja meninggalkan sholat termasuk pada golongan orang yang murtad atau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kita capek-capek berpuasa tapi ternyata kita murtad. Sekarang kita semua tahu bahwa syarat sah puasa adalah Islam. Hadirin rahimakumullah, jika kita berpuasa tapi meninggalkan sholat dengan sengaja, kita terkena hukum murtad. Dan itu artinya puasa yang kita laksanakan sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Orang yang menjauhi larangannya dan mengikuti ajarannya. Hadirin rahimakumullah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa bareng keluarga, ingat dosa banyak berdoa. Di rumah adalah amanah pemerintah. Berbanyak ibadah, sujud di sejadah. Semoga kita semua menjadi ahli surga yang baik dan menjadi umat yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah yang pertama. Untuk itu, untuk semakin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan tausiah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bernafas, nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan untuk berpikir, dan nikmat-nikmat lainnya. Sholawat bersenandungkan salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, la tagdob, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari mengisahkan ada seorang laki-laki yang bertemu dengan Rasul dan memberikan permintaan. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, kata laki-laki itu. Lalu Rasul menjawab, janganlah engkau marah. Laki-laki itu terus mengulang-ulang permintaannya. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Dan Rasul pun menjawab dengan jawaban yang sama, janganlah engkau marah. Masya Allah, Rasul mengulang-ulang wasiat tersebut, janganlah engkau marah. Ada apa sih dengan marah? Teman-teman, marah merupakan luapan emosi, ekspresi emosional yang biasanya ditumpahkan dengan kata-kata apapun itu, mulai dari kata-kata binatang, bahasa hewan, bahasa sama aja ya, bahasa binatang, bahasa hewan, bahasa planet misalkan, dan perbuatan apapun itu sampai kita benar-benar merasa puas, sampai benar-benar kita merasa udah gak marah lagi. Kenapa sih kita marah? Marah itu biasanya disebabkan karena ada kegagalan, karena ada kecewa, karena ada rasa sakit hati. Waktu kecil kita sering marah karena kita perebutan mainan. Terus kita sering marah karena kita disinggung. Kita marah karena kita sakit hati, karena perbuatan orang lain ataupun kata-kata orang lain. Nah, Rasul mengulang wasiatnya, berarti betapa pentingnya untuk kita memadamkan rasa marah tersebut. Ya betul, marah adalah manusiawi, tetapi bagaimana cara kita mengendalikannya agar diri kita tidak dikendalikan oleh marah tersebut. Apalagi saat berpuasa. Nah, itu sangat dijaga
emosinya, dikendalikan amarahnya. Marah yang seperti apa sih yang diperbolehkan? Yaitu marah yang proporsional, marah yang benar-benar pada tempatnya. Jangan sampai hal-hal yang kecil, misalkan cuman gara-gara kita disinggung sedikit langsung marah, kita disenggol sedikit langsung marah, kita kehilangan sesuatu misalkan langsung marah, gak mau makan misalkan 3 hari langsung kita gak mau ngomong, langsung itu kita melakukan perbuatan yang bukan hanya merugikan diri kita sendiri tapi merugikan orang lain. Rasulullah SAW memberikan kiat-kiat untuk meredam amarah. Yang pertama yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa sih kita baca ta'awuz? Karena di saat kita marah, itu syaitan-syaitan sedang berusaha mengendalikan diri kita. Nah, makanya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak dikendalikan oleh setan, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200. Jika setan mengendalikanmu, maka memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu. Dan yang kedua, setelah baca ta'awuz ngapain lagi? Kalau kita lagi marah, diam. Rasulullah menganjurkan kita untuk diam. Kenapa sih diam? Karena tadi dikhawatirkan ketika kita sedang marah, kita bisa mengeluarkan kata-kata apapun, kata-kata yang buruk, kata-kata fitnah, kata-kata yang menimbulkan keburukan lainnya, ataupun perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Makanya Rasul menganjurkan kita untuk diam ketika sedang marah. Rasulullah SAW bersabda, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut, yang artinya jika salah satu di antara kalian marah, diamlah. Selanjutnya gimana nih? Misalkan kita udah baca ta'awuz, kita udah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga udah diam, tapi bawaannya masih kesel aja, masih pengen marah, masih gondok gitu hatinya. Ada yang selanjutnya kiat dari Rasul, yaitu berganti posisi. Ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Ketika duduk itu sudah menyelesaikan marah kita, ya sudah. Tapi ketika duduk juga masih marah, maka berbaringlah. Gitu. Terus ada lagi kiat-kiat Rasul. Misalkan kita udah sampai tiduran nih, tapi masih marah aja, terus gimana? Nah, kiat Rasul yaitu berwudulah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya amarah itu bara api, dan padamkan bara api dengan berwudu. Tuh, makanya ketika kita sedang marah tadi baca ta'awuz, terus kita berusaha untuk diam, terus kita ganti posisi, kita pindah ke tempat yang kiranya bisa meredam marah kita. Terus kalau sampai marahnya nggak hilang-hilang, berwudu gitu. Teman-teman, jangan sampai kita jadi pribadi yang mudah marah atau sering marah ya, karena itu bisa mengganggu kesehatan kita, bisa mengganggu pikiran kita gampang stres nantinya, terus kita bisa mengganggu peredaran darah kita juga, bisa mengganggu detak jantung kita, dan pokoknya nggak baik deh. Selain memang marah itu adalah sifat buruk ya, kita boleh marah tapi marah yang proporsional, nggak boleh marah yang terlalu berlebihan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ingat, jadilah orang yang saling maaf-memaafkan, yang saling memahami, saling mengerti. Mudah-mudahan kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ungzur maqala walatang zur mangqala, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, itu tadi telah kita saksikan mengenai tausiah-tausiah keagamaan yang telah disampaikan oleh para penceramah kita. Semoga dengan adanya tausiah ini bisa lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih baik lagi. Untuk itu, saya Ani Yulistiani mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Tetap saksikan Cahaya Kolbu setiap Ramadan pada jam dan waktu yang sama hanya di TV Ramadan, TV-nya Santri Al Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان